Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Direktur beserta seluruh karyawan dan keluarga besar PT Pembangunan Aceh PEMA, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadir bersama kita kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan dan juga di Mesir, yang sekarang menjadi anggota DPD RI, Al-Mukarram Ustadz Tengku Fadil Rahmi. Ini bagi motivasi bagi adik-adik semua yang mau jadi anggota DPD 20 tahun lagi. Udah kenal orangnya? Nah, mohon berdiri dulu Tengku Fadil. Berikutnya Ketua Tim UAS. Jadi Ustaz Abdul Somad ke Aceh ini ada yang ngurus kemana saja, di mana saja lokasinya, berapa kali ngambil foto, selfie, itu diatur sedemikian rupa, makannya, minum kopinya. Nah, ini semua diatur oleh kakak kelas saya juga di Mesir, angkatan 96, saya angkatan 98, namanya Tengku Nazarudin Yahya LC. Nah, berdiri mohon Ustaz Nazar. Nah, ini orangnya. Kalau nampak di pinggir jalan ada seperti baleho, memang inilah orangnya. Silakan duduk Tengku. Kemudian relawan-relawan yang banyak, tak bisa saya minta satu-satu berdiri, karena kalau berdiri semua azan maghrib baru selesai. Apakah menjadi karyawan PT PEMA itu dapat pahala atau tidak? Yang jelas dapat gaji. Masalah pahala ini, innamal a'malu bin niat, segala amal itu sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang sesuai mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau niatnya dapat gaji, ya dapat gaji aja, tidak dapat pahala. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha, siapa yang mau dapat balasan dunia kami kasih. Wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha, siapa yang mau dapat balasan akhirat kami berikan dia. Maka menjadi pegawai, karyawan, direktur, direksi yang ada di PT Pembangunan Aceh PEMA itu dapat pahala. Alasannya, rasionalnya, ketika dia menjadi pegawai, karyawan, direktur, dia mendapatkan gaji, lalu gajinya dibawa pulang untuk biaya anak sekolah, anaknya mendapatkan pendidikan yang layak, maka itu bernilai ibadah. Karena laki-laki itu ada 5 kewajibannya yang merupakan hak anak dan istri. Yang pertama, makanan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Dan itu diperoleh dari suami istri yang bekerja. Beda pegawai laki-laki sama pegawai perempuan. Itu di sini letak perbedaannya. Kalau ada pegawai laki-laki, maka di dalam gajinya itu ada hak perempuan. Sedangkan pegawai yang perempuan itu tidak ada hak dari suami. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada pegawai yang laki-laki dapat gaji 1 bulan 10 juta, amin. Dari aminnya tak yakin. Kalau ada pegawai laki-laki PT PEMA, lalu kemudian dia dapat uang 10 juta, itu baru pokoknya, belum lagi uang tunjangan, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Dapat 10 juta, maka dalam 10 juta itu ada hak perempuan dan anak. Di dalam 10 juta itu ada hak makan, beli beras, ayam tangkap. Di dalamnya ada pakaian, di dalamnya ada pendidikan, sekolah anak, di dalamnya ada tempat tinggal, apakah rumahnya kredit atau sudah lunas atau mau bangun rumah baru, asal jangan orang rumah baru. Lalu kemudian di dalamnya ada perhatian, termasuk skincare. Dalam gaji 10 juta Bapak, pegawai laki-laki ada 5 yang mesti dikeluarkan. Tapi pegawai yang perempuan itu tidak ada hak kewajiban apapun untuk dikeluarkan.
Nah, itu beda gaji laki-laki sama gaji perempuan. Tapi karena pegawai perempuan ini sangat cinta pada suaminya, semua dia kasihkan. Dibilangnya ke suaminya, "Bang, sebetulnya dalam duitku yang 10 juta ini kau tak dapat apa-apa. Tapi karena kesalahan dalam hidupku, satu-satunya kesalahanku adalah jatuh cinta sama kaulah. Maka jangankan duit yang 10 juta ini, nyawa aku berikan. Tapi kalau kau macam-macam," itulah beda. Ketawa pula adik-adik ini, macam paham aja kalian. Itulah beda gaji laki-laki sama gaji perempuan. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, "Mana suami kau? Kenapa belum pulang juga malam?" Dia sedang beribadah. Ibadah di mana? PT PEMA. Mana pula di PT PEMA itu beribadah? Karena dia mencari nafkah yang halal. Itu alasan yang pertama rasional bahwa bekerja di PT PEMA itu ibadah. Alasan yang kedua, mahasiswa yang ada di Al-Azhar Kairo Mesir tergabung dalam KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh, yang jumlahnya sekarang hampir 1000 orang, mendapat beasiswa dari Pemda, pemerintah daerah Aceh. Pemda dapat duit dari mana? Dari BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Kalau di Aceh namanya BUMA, Badan Usaha Milik Aceh. Di antara BUMA ini apa? Di antaranya salah satu PT PEMA. Maka secara tidak langsung karyawan pegawai PT PEMA berkontribusi untuk melahirkan para dai yang dikirim pemerintah Aceh ke Al-Azhar Kairo Mesir, ke Sudan. Maka ketika mereka pulang membangun Aceh, berceramah, membuat rumah Quran, berdakwah di pedalaman, di pulau-pulau, maka PT PEMA beserta karyawan dan pegawainya juga mendapatkan limpahan pahala amal jariah, insya Allah. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ustadz Somad, tidak semua orang yang mengucapkan amin itu mesti bersuara. Ada juga yang amin dalam hati. Itu kata siapa? Kata orang yang tak mau keluar suaranya. Jadi kalau ibu yang kebetulan suaminya bekerja, maka fahamilah suamiku ini bekerja sekaligus beribadah. Bapak yang kebetulan istrinya bekerja di PT PEMA, pahamilah bahwa mereka di samping bekerja nampaknya dunia. Ada orang yang bekerja dunia tapi dapat akhirat. Yang paling mengerikan, na'udzubillah, nampaknya bekerja akhirat, sebenarnya mencari dunia. Na'udzubillah. Kejar akhirat, dunia bersimpuh sujud di bawah tapak kakimu. Kau cari dunia, akhirat belum tentu dapat. Maka bapak, ibu, yang karyawan, yang pegawai, berangkat dari rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kau sedang beribadah. Pulang jam berapa? Kalau sudah masanya pulang jam 4, jam 5, pulanglah ke rumah. Kalau terlambat, ada lembur, itu juga bernilai ibadah. Istri yang menunggu di rumah, sabar. Suami yang menunggu di rumah, kok bisa? Kok bisa suaminya menunggu di rumah? Karena suaminya tidak pegawai, Pak Ustadz. Istrinya yang bekerja. Maka istri dalam Islam mestinya di rumah. Tugas perempuan di rumah. Gaji tertinggi bagi perempuan bukan uang, bukan tunjangan, bukan duit. Gaji tertingginya adalah anak yang soleh, bukan soman. Prestasi perempuan yang tertinggi bukan Grammy Award. Prestasi perempuan yang tertinggi bukan dinobatkan sebagai perempuan terkuat di dunia. Prestasi perempuan yang tertinggi adalah jannah, surga. Tapi jangan gara-gara ini, jangan ceramah ini dipotong. Besok semua karyawan PEMA yang perempuan mengundurkan diri. Perempuan dalam Islam boleh bekerja dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, izin suami. Dan suami memberikan izin itu memang sukarela, bukan karena terpaksa. Bukan karena, "Bang, izinkan aku, kalau tidak awas kau." Yang kedua, bekerjalah mencari nafkah demi untuk membantu suami. "Bang, sebetulnya aku ini di rumah merawat dan menjaga anak kita, tapi karena kau termasuk dalam 8 asnaf fakir miskin duafa, maka aku bekerja."
tentu dengan bahasa ibu yang lembut, beda sama bahasa. Jangan bahasa ini dipakai ke rumah nanti. Karena aku cinta padamu, karena aku ingin membantu keluarga, maka aku pun bekerja. Lalu kemudian ketika di tempat bekerja, pandai-pandailah menjaga diri. La tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah yang biasa-biasa saja. Ustadz, wajah saya ini pucat, kalau saya tidak pakai bedak disangka orang saya mayat berjalan. Boleh pakai bedak yang warnanya warna kulit normal. Yang tidak boleh itu adalah mengada-ngada, sebelah kanan hijau, sebelah biru. Itu tidak boleh. Yang sudah bagus jangan diotak-atik lagi. Itulah yang dilaknat Allah. La'anallahul wasimat, Allah melaknat perempuan yang tukang buat tato. Wal mutasimat, minta buat tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, membakar apa namanya ini? Bulu mata, alis. Ini dicabut, sudah bagus-bagus dicabut, digunting, dicukur, habis, ditengok di cermin, hilang. Bisa susah dia membedakan mana aku, mana hantu. Lalu kemudian wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Gigi yang sudah bagus diciptakan Allah tak usah diotak-atik. Dulu kita tahu Pak, itu kawat dipakai untuk pagar rumah, sekarang dipakai ke gigi. Warnanya macam-macam. Hari Senin hijau, hari Selasa pink, hari Rabu ungu, hari Jumat hitam, seram, hantu. Sudah bagus diciptakan Allah, kecuali yang tidak layak. Ini tak boleh. Kecuali yang sudah tidak layak. Ada sebagian orang dia senyum, kita trauma. Itu boleh. Karena merubah yang tak layak menjadi layak boleh. Aslinya rambut ini selayaknya di sini tepinya. Tapi karena satu dan lain hal berpindah batasnya ke belakang. Macam tepi pulau Sumatera yang kena tsunami. Lalu kemudian pergi ke Turki untuk menanam rambut, mengembalikan pada asalnya boleh. Yang tak layak menjadi layak boleh. Tapi yang sudah layak di otak-atik, maka sesungguhnya itu kerja setan. Setan selalu mengiming-iming, wala umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi. Dagu kalau kau tambah sedikit cantik, tambah dagu. Hidung kalau kau tambah sedikit bagus, tambah hidung. Pipi kalau kau naikkan sedikit, tambah. Akhirnya hidung, pipi, dagu semuanya plastik. Namanya operasi kresek. Tak ada yang asli lagi. Mohon kalau mendengar ceramah saya itu kuncinya satu. Kalau kebetulan bunyi ceramah itu, ini Ustadz ini kayaknya tahu betul, kayaknya aku yang dibilang. Mendengar ceramah Ustadz Somad, siapapun pengajiannya, jangan kita merasa Ustadz itu menyindir kita. Apalagi kalau ceramah saya tidak tahu. Karena saya sebelum datang ke Aceh, sebelum datang ke Jambi, sebelum datang ke Sulawesi, sebelum datang ke Malaysia, saya tidak tahu mau menemui siapa, di mana. Saya tak mau itu. Saya tidak mau kepala saya rusak dengan jadwal ini. Makanya sebelum datang kemari, saya tidak tanya-tanya. Setelah sampai di airport baru saya tahu. Pagi ini baru saya tahu bahwa kita, tadi saya tanya, kita mau kemana nih Tengku Nazar? Kita mau ke PT PEMA, Pembangunan Aceh. Oh, jadi saya tak tahu. Saya tidak pernah tanya bagaimana karyawannya, apakah sudah operasi plastik. Tak tahu saya, tak tahu menahu saya. Yang penting saya sampaikan apa yang saya pikirkan. Supaya jamaah jangan menyangka saya menyindir. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung pulang meninggal. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, apa yang dikatakan ulama. Tujuan saya supaya kita hidup ini sesuai tuntunan ajaran agama Islam, supaya kita istiqomah, matinya husnul khotimah insyaallah. Jadi tentang masalah perempuan bekerja, silakanlah ikuti syarat dan ketentuan ini. Tidak bersolek-solek jahiliyah, biasa-biasa saja. Lalu kemudian la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Jangan berdua-duaan. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam dengan laki orang, 2 jam dengan laki sendiri. Berawal dari kenyamanan, sudah merasa macam abangku, macam ayahku, macam adikku, macam saudaraku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam.
Ingat, setan belum pensiun. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Mulai dari rasa nyaman, nyaman jalan, nyaman makan, nyaman cerita, tukar nomor handphone, buat nomor khusus, handphone khusus. Istri pula tak peduli. Dia tidak punya tengok-tengok, macam-macam. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Maka ini untuk kita jaga hati kita bersama. Kalau galah patah bisa disambung, kalau kaca retak masih bisa direkat. Tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari. Bagi yang usaha kaos sablon, boleh dibuat kata-kata ini, tulis di belakang. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Tapi jangan dipakai sholat Jumat. Jadi tengok orang, khutbah ini ceramah Ustaz Somad nih gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau sudah pulang ke rumah, keluar kantor jam 4, sampai rumah jam 5, mandi bersih-bersih, masak sebentar, akhirnya jam 6, sholat maghrib jam 7, sholat isya jam 8. Berapa lagi waktu yang tersisa untuk anak dan suami? Jam 9, jam 10, jam 11 paling lama. Mesti tidur, takut besok tidak efektif, tidak fit, tidak semangat bekerja. Cuman 3 jam untuk anak dan suami. Jangan lagi 3 jam itu dihabiskan drama Korea, dihabiskan scroll. Tak tahu tak apa yang mau ditengok. Tengok masakan, tengok pakaian, tengok shopping, tengok ini. Datang anak menunjukkan rapornya. Mama, adik baru dapat rapor, adik ranking. Pergilah sana, aku sakit kepala tuh. Padahal dia mau minta tanggapan dari orang tuanya. Ini Ustaz Somad, ini yang diceritakannya istri aja. Bagaimana dengan suami-suami? Tunggu sebentar. Kalian adalah perempuan. Mungkin di rumah sudah ada pembantu, asisten rumah tangga, ART namanya. Dia kan bisa masak Pak Ustaz. Masakan sudah dimasakkan. Nah, teh sudah dibuatkan, kopi sudah diadukkan, gulai sudah disiapkan. Memang cabai, bawang, tomatnya sama, tapi rasanya beda, Besti. Beda antara yang kau masakkan. Nanti ini semua adalah menjadi sesuatu yang dalam hati mereka. Ini bagi istri-istri yang solihah. Yang saya sampaikan ini sudah mereka laksanakan, hanya ingin menguatkan hati mereka. Betul kan Bu? Betul kata mereka. Adapun suami sudah di kantor berangkat dari jam 8 pagi, itu pun berangkatnya jam 7. Bahkan di sebagian tempat karena macet, anaknya masih tidur, dia sudah berangkat. Pulang jam 4 sore kena macet, sholat maghrib, meeting, browsing, hunting, mancing. Akhirnya sampai ke rumah anak sudah tidur. Kalaupun pada hari Ahad ketemunya cuma tinggal 3 jam, jam 9, jam 10, jam 11. Hadirlah di rumah, bukan hanya badannya, tapi ruh dan jasadnya sekalian. Banyak laki-laki kepala rumah tangga, coba renungkan kapan terakhir mengajak anak sholat, kapan terakhir ngajar istri mengaji, kapan terakhir membangunkan mereka sholat tahajud malam. Ingat, ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin bagi perempuan. Kalau sanggup memberi dia kajian, berikan. Kalau tak sanggup, undang guru mengaji, hubungi Ustadz Nazar, minta ikatan alumni Timur Tengah. Assalamualaikum Ustadz Nazar. Waalaikumsalam. Yang kemarin membawa Ustadz Somad ke kantor kami kan? Betul. Tolong kirimkan beberapa adik-adik kelas Ustadz mengajar, istri saya mengajar di rumah. Bapak tak bisa ngajar, jangankan mengajar, aku pun tak bisa baca Quran Pak Ustadz. Bapak mau ngaji sekalian? Enggak, saya mau ngaji di tempat yang lain. Jangan satu pengajian sama istri saya, hilang harkat martabat diri saya. Enggak apa-apa, itu namanya jaim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua untuk kebaikan kita bersama. Ustadz Somad, apa hukumnya suami tak pernah di rumah karena mancing? Orang bertanya ke saya. Tidak perlu memancing. Kenapa? Karena ikan sudah banyak di pasar. Bukan masalah ikannya Pak Ustadz. Berapa banyak laki-laki menyiapkan pancing, menyiapkan motor, menyiapkan mobil, mobilnya berhenti, habis itu menyiapkan speedboat sampai ke tengah laut mancing. Bukan masalah ikannya Pak Ustadz, adventure, petualangannya Pak Ustadz.
Sampai sore petang, pulang ke rumah tak ada juga ikan. Mampir ke pasar, beli sekilo, baru pulang ke rumah. Hobi tak bisa dibayar. Saya suka jalan-jalan, naik motor, jalan-jalan, memancing, surfing, diving. Ini hobi kita. Tapi kita jangan lupa bahwa di hadapan kita ada tanggung jawab di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Ada kenikmatan yang diberikan Allah, nikmat sehat, semuanya akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua disoal, semua ditanya, semua diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, bahwa menjadi karyawan pegawai BUMA, Badan Usaha Milik Aceh, dan menjadi karyawan PT PEMA Pembangunan Aceh, ini bernilai ibadah kalau kita jaga supaya kita dapat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jangan gara-gara kerja ini ibadah lalu terdengar suara azan zuhur, hayya 'alas shalah, semua pegawai karyawan pergi ke masjid sorau, sholat, dia tetap juga dengan mengetik laporan. Ditanya sama kawan, kau tak sholat? Ini ibadah. Siapa yang bilang? Ustadz Somad. Gak usah kau dengar Ustadz Somad, dia agak sesat itu. Tolong bedakan antara ibadah mahdoh dengan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh pure, original, tak bercampur dengan yang lain. Ibadah, zikir, baca Quran, zakat, umroh, haji, itu namanya ibadah mahdoh. Yang kedua ini bukan ibadah mahdoh, namanya ghairu mahdoh. Dia bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Masuk kerja kantor di PT PEMA, itu masuknya ibadah mahdoh atau yang ghairu mahdoh? Ghairu mahdoh. Kalau saya ceramah, saya nanya ke jamaah, tolong jamaah jangan stres. Kenapa? Saya biasa kalau ceramah saya tanya, itu biasanya saya jawab sendiri. Perhatikanlah, perhatikan. Nggak pernah saya nih mendikte jamaah. Coba apa. Ada orang, dia menikmati kalau orang tak tahu. Itu ada penyakit itu. Kalau saya enggak. Kalau saya tanya, waktu saya jadi dosen pun gitu. Makanya di antara mahasiswa itu sudah tersiar kabar. Nanti kalau Ustaz tuh nanya, kok diam aja, dijawabnya sendiri itu. Ujian lisan saya tanya, apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Saya tengok dia diam. Hadis sahih itu adalah, kata saya. Dia pun lama-lama ketahuan. Ustaz tuh kalau dia nanya, bunyinya aja dia marah itu. Baik itu orangnya. Memang saya ini baik. Nah, jadi masuk kantor PEMA itu bukan ibadah mahdoh, karena dia bukan sholat. Dia adalah ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh itu semua aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita niatkan karena Allah, maka itu adalah ibadah. Makan misalnya, makan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat makan? Memang jam-jam makan ini kan. Makan itu ibadah apa bukan ibadah? Bukan ibadah. Siapa bilang makan ibadah? Kalau makan ibadah berarti kucing beribadah. Kucing makan, ayam makan. Makan bukan ibadah, tapi dia bisa bernilai ibadah kalau disebut nama Allah. Allahumma lakasumtu. Bernilai ibadah. Masuk toilet, WC, bukan ibadah. Karena toilet tempat hantu, tempat setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, lindungi aku minal khubusi, dari setan jantan, wal khaba'is, dan setan betina. Ternyata setan pun jenis kelaminnya cuma dua, jantan dan betina. Jadi LGBT itu lebih parah dari setan. Jadi ketika kita langkahkan kaki kiri masuk ke dalam, kalau udah masuk ke dalam jangan sebut lagi nama Allah, tak boleh. Sebelum masuk itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, maka selama berapa lama di dalam bernilai ibadah. Ini sekarang banyak laki-laki dicurigai sama bininya karena terlalu lama di toilet. Kok lama kali di dalam bang? Nah, sekarang udah tahu jawabannya, ibadah deh. Padahal membuka WA di dalam. Makan, minum, bekerja. Maka berangkat dari rumah ke PT PEMA itu bernilai ibadah. Berangkat pagi, aku mau mencari rezeki yang halal,
untuk belanja anak istri, untuk sekolah anak, untuk bayar listrik, untuk keperluan keluarga. Dan tempat kerjaku ini adalah termasuk pemasukan untuk Pemda Aceh. Dan Pemda Aceh ini salah satunya membiayai masjid, surau langgar musola, mengirim mahasiswa ke Mesir, pulang menjadi alim ulama. Maka kita sudah berkontribusi. Mungkin sholat kita tak khusyuk, mungkin bacaan Quran kita tidak fasih, mungkin kita bukan ustadz, mungkin kita bukan abu, bukan abi, bukan tengku. Tapi insya Allah amal yang kita tidak sangka sebagai amal, justru boleh jadi itulah yang menjadi bekal kita menghadap Allah. Maka kita husnuzan. Saya berhusnuzan kalau keluarga besar PT PEMA ini menghasilkan duit yang banyak, maka manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Salah satunya adalah acara kita pada hari ini memperingati 19 tahun refleksi 19 tahun tsunami pembangunan Aceh. Adik-adik kita dapat limpahan manfaatnya. Mohon jangan setahun sekali. Banyak saya tengok di kantor, di masyarakat, di mana-mana santunan anak yatim bulan suci Ramadan. Dianggapnya anak yatim itu laparnya bulan Ramadan aja. Ada Syawal, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Saya sejak meninggal almarhumah emak saya tanggal 18 Maret 2019 sampai sekarang 2023, Maret nanti 2025 sudah 5 tahun berjalan, tidak pernah nonstop 200 paket sembako. Isi satu paket itu 300.000. Beras 10 kilo, ikan sarden, gula, minyak, kopi, teh, roti gabin, susu saset. Apa dulu makanan almarhumah itu saya kirimkan. Gunanya untuk apa? Karena saudara kita, kawan kita, sahabat kita, tetangga kita, anak yatim, fakir miskin dan duafa makannya tiap bulan. Ini kadang banyak tradisi di tengah masyarakat, kalau sudah menyambut bulan suci Ramadan, undangan di sana, undangan di sana, undangan di sini. Tak sanggup makan anak yatim. Begitu habis bulan Syawal, mana makanan tadi? Maka coba kita robah, setiap bulan kita adakan santunan. Tidak selamanya adik-adik kita diundang, tapi kita transferkan, kita datang langsung. Coba datang langsung ke panti, ajak mereka makan, duduk di tempat mereka makan, tengok kamar mereka, tengok toiletnya, tengok tempat makannya. Itu beda dengan mereka datang diundang ke kantor. Kalau saya, memang saya bawa itu, anak saya bawa, istri saya bawa, pergi ke panti. Bapak ibu, ulang tahun anak pergi ke mall, tak salah. Ulang tahun anak pergi, tak salah. Tapi coba bawa dia makan bersama. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa semua adik-adik kita di sini? Ada 100. Tolong, saya mau makan siang sama mereka. Semuanya Pak? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan 3 bungkus yang kita bawa kan. Kita duduk bersama. Kata Nabi ketika ada seorang yang hatinya keras, syaka rajulun an qaswatil qalbi. Datang seorang laki-laki yang mengadu hatinya keras. Maka kata Nabi, at'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap sapu kepala anak yatim. Jangan sangka bapak yang hari ini mengusap kepala anak yatim lalu kemudian kita kekal abadi, belum tentu. Kalau hari ini saya mengusap kepala anak-anak saya ini, adik-adik kita ini, boleh jadi besok pagi kepala anak kita diusap orang. Karena umur tak ada yang bisa menjamin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Umur kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ini santunan-santunan ini dibuat tiap bulan. Ada lagi santunan wajib 3 kali. Yang pertama, pendaftaran uang sekolah bulan Juni Juli. Yang ketiga, menyambut Idul Fitri. Yang keempat, uang semester. Jangan sampai ada anak yatim, fakir, miskin, duafa tidak boleh masuk kelas karena 3 bulan tertunda uang sekolah. Itu kita diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kami udah bayar zakat Pak Ustadz. Zakat itu wajib. Tapi kami sudah ke Basnas Pak Ustadz. Itu yang wajib. Ada yang sunnah. Yang sunnah inilah yang disebut dengan sodaqoh. Solawat pula katanya. Sallallahu wasallama
ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau membiarkan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil. Salat nomor 3. Salat nomor 3. Yang pertama anak yatim, yang kedua fakir miskin, yang ketiga baru sholat. Tapi jangan ini nanti jadi alasan istrinya nyuruh, abang kok tak sholat, abang kok sholat. Sholat itu nomor 3 mah. Siapa yang bilang? Ustadz Somad. Kan udah aku bilang jangan dengar ceramah Ustadz Somad itu lagi. Dia Ustadz tak betul itu. Dari mana kau tahu? Aku tengok di medsos. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua rezeki. Tempat bapak ibu bekerja, berkantor masuk pagi pulang petang, yang menurut bapak ibu membosankan, memuakkan. Aku bosan kali masuk kantor ini, capek kali aku, suntuk kali aku nengok muka kawan-kawanku ini, rasanya mau muntah aku dah. Justru itulah yang diidam-idamkan pencari kerja yang tiap hari beli koran, akses internet, yang sudah puluhan kali tak dapat pekerjaan. Rumah yang menurut kita membosankan, aku bosan kali nengok rumah ini. Itu rumah yang diidamkan oleh orang yang rumahnya belum lunas-lunas sudah 25 tahun. Istri yang menurut kalian membosankan, itulah istri yang dicari-cari jomblo yang udah berdoa tak kabul-kabul sampai sekarang. Suami menurut kalian yang membosankan, aku muak kali nengok kau bang. Kalau ada buaya mau kuserahkan aja kau rasanya ke dia. Itulah suami yang dirindukan perempuan yang sampai sekarang belum dipinang-pinang orang. Jadi banyak, hidup ini misteri. Banyak hal yang menurut kita biasa-biasa saja, tapi bagi orang lain itu adalah sesuatu yang luar biasa. Menjadi pegawai di PT PEMA ini kan luar biasa. Bapak adik sekarang di mana? Saya di PT PEMA. Itu luar biasa. Bagi bapak mungkin itu biasa aja, bagi ibu mungkin itu biasa aja, tapi bagi saya itu luar biasa. Kenapa? Karena saya baru sekali datang kemari. Menengok tadi kantornya, masya Allah, tabarakallah, berputar ke sana kemari masuk. Rupanya ujungnya ke sini juga. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan dengan menyantuni adik-adik kita turunlah keberkahan di kantor ini. Besok hari Senin semangat baru dengan tunjangan tetap lama. Semangat baru. Kenapa? Karena yang membangkitkan semangat ini tidak bisa motivator. Diundang motivator di Jakarta, diadakan di convention hall di hotel, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, mati lampu. Semangat, semangat, semangat. Keluar dari hotel, letoy. Lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Nggak bisa, dia tidak bisa dikasih pakai pil obat pembangkit semangat. Apa namanya istilahnya itu? Nggak usah sebut merek, iklan gratis. Oh, minum ini semangat, semangat. 3 bulan berikutnya kena buah pinggang. Saya ditanya orang, Ustadz makanannya apa? Nasi, lauknya ayam tangkap, minumannya apa? Teh manis. Lalu yang membuat semangat itu apa? Yang membuat semangat itu target di akhirat, supaya kita diberikan Allah rezeki, bisa berzakat, bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa menyenangkan orang banyak. Kalau cerita tentang target pribadi, 72 Twin Tower, bangunan paling hebat di Malaysia, Kuala Lumpur, Twin Tower, mirip 2 menara. Ternyata itu 72 Twin Tower itu rata dengan tanah. Itulah yang terjadi ketika tsunami datang. Kalau berpikir untuk pribadi hancur, tapi kalau berpikir untuk orang banyak. Oh, jadi bencana musibah yang ada di Aceh itu seperti 72 Twin Tower yang hancur Pak Ustadz ya. Ustadz tahu dari mana? Itu kan kata sambutan direktur tadi. Apa maknanya? Bahwa kalau kita berpikir untuk saya, tidak ada apa-apanya. Berpikirlah untuk Aceh, berpikirlah untuk Nangro Aceh Darussalam,
Berpikirlah untuk mahasiswa yang akan dikirim dari Aceh menuju Al-Azhar Kairo Mesir. Berpikirlah untuk kita semua. Tadi saya berdiri jam 12, sekarang sudah jam 12.40. Tadi saya dikasih tahu Ustadz Nazar, Ustadz Somad di mana-mana kan ceramah 60 menit. Iya, untuk di PMA ini tak perlu lama-lama, 40 aja sudah cukup. Kenapa? Karena di sini orangnya sudah baik-baik, soleh dan solihah. Azan sudah berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasid wal fadilah wasyarafa wal darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Saya sekarang ceramah, saya sekarang azan. Azan itu fungsinya dua, memberitahu masuk sholat dan mengajak orang untuk sholat berjamaah, sekaligus mengajar adik-adik saya. Begitulah azan tercepat di dunia. Jadi nanti kalau masuk waktu, tak usah nunggu orang banyak, tak usah main tunjuk-tunjuk. Kau yang azannya, kaulah. Kau yang azannya, kaulah, kaulah. Begitu masuk waktu, langsung azan. Siap? Bapak-bapaknya pula yang siap. Begitu adik-adik sekalian, masuk waktu, azan langsung. Azannya macam suara Ustaz Somad tadi, melengking ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini banyak azan. Allahu Akbar. Azan itu fungsinya memberitahu orang masuk sholat. Kalau azan suaranya tidak kuat, kata orang, ini masuk sholat atau masuk malaikat maut nih gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang yang penuh dengan berkah ini, maka kita sama berdoa kepada Allah supaya karyawan, pegawai, direktur PT PEMA semakin bersemangat, bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk Nangro Aceh Darussalam, bermanfaat untuk Indonesia, bermanfaat untuk yatim piatu, bermanfaat untuk fuqara, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat dunia, bermanfaat akhirat. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan.